Oke, baik ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas ya terkait dengan patofisiologi ya pada sistem pencernaan. Ya. Nah, ini saya mengingatkan kembali bahwa anatomi daripada sistem pencernaan itu ya mulai dari mulut ya, kemudian esofagus, kemudian masuk ke lambung, dia tuh kemudian usus halus ya, kemudian masuk ke usus besar, nanti ke rektum, kemudian dikeluarkan ya dalam bentuk feses ya. Nah, ini adalah sistem pencernaan ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan patofisiologinya. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini ya, kita akan mempelajari mulai dari mulut ya, kemudian paring, esofagus dan lambung. Jika ada waktu nanti kita akan lanjutkan dengan usus halus, usus besar, kemudian sampai ke rektum dan anus ya. Oke. Untuk mengingat kembali ya, sebetulnya semester 1 juga sudah saya jelaskan terkait dengan konsep patofisiologis ya. Nah, untuk diketahui ya, patofisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan gangguan fungsi ya, organisme yang sakit, meliputi asal penyakitnya, kemudian permulaan perjalanan dan akibatnya seperti apa. Nah, ini terkait dengan patofisiologi. Sedangkan penyakit itu adalah suatu kondisi abnormal, ya, tidak normal ya, yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Ya, kalau seseorang yang sakit ya oleh bakteri, virus, ya, kemudian parasit, maka mengalami kondisi tubuh yang tidak normal, ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi terkait dengan ya, konsep terminologi medis. Ya, saya mengingatkan kembali ya. Terminologi medis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah dalam medis. Ya. Istilah medis itu terbentuk dari beberapa bagian. Ya, di antaranya ada prefix atau awalan, ya, kemudian ada root, kata dasar atau akar kata ya. Kemudian ada sufix, akhiran. Ya, untuk prefix itu maka dia itu adalah awalan dari istilah medis itu sendiri. Sedangkan root itu adalah di antara ya prefix dan sufix atau di tengah-tengah dalam istilah medis. Kemudian sufix itu adalah akhiran dalam istilah medis. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan terminologi medis ya. Untuk diketahui ya bahwa tidak semua istilah medis itu mengandung unsur kata prefix atau root ataupun sufix secara lengkap. Ya. Jadi ya, tidak semua mengandung ya prefix, root atau sufix secara lengkap. Bisa saja prefix dan root saja ya, tapi sufiksnya tidak ada. Bisa saja seperti itu dalam istilah medis. Kemudian untuk diketahui ya bahwa istilah medis yang mengandung 3 unsur kata itu yang meliputi dari prefix, kemudian root, kemudian sufix itu salah satu contohnya adalah metamorfosis. Prefixnya itu meta, rootnya itu adalah mor, dan sufixnya adalah osis. Kemudian ada contoh lagi terkait dengan istilah medis ya. Salah satunya adalah perikardiotomi. Peri itu adalah prefix, root itu adalah kardi, dan sufix itu adalah ektominya itu. Nah, inilah contoh-contoh ya bahwa 3 unsur ya, prefix, root, dan sufix itu secara lengkap. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini contoh hanya mengandung 2 jenis unsur kata saja terkait dengan prefix, root, tapi tidak ada sufiksnya. Ya. Contohnya antenatal. Prefixnya ante, ya, rootnya adalah natal tanpa sufiks. Ya, kemudian hipertensi, prefixnya hiper,
Rootnya adalah tensi. Contoh lagi terkait dengan ya dua unsur kata pada ya bagian dari terminologi medis. Ya. Misalnya odontalgia. Rootnya odon, sufiknya adalah algia. Tapi tanpa prefix. Ya, tidak ada prefix. Nah, inilah contoh-contoh ya istilah medis yang mengandung dua jenis unsur kata. Ya. Oke, kemudian ya sebetulnya materi ini sudah didapatkan ya di semester 1. Saya mengingatkan kembali supaya tidak lupa. Nah, jenis penyakit pada mulut diantaranya. Nah, kita sekarang akan masuk terkait dengan penyakit. Ya. Yang pertama, bau mulut. Ya, diakibatkan oleh apa? Bisa bakteri, bisa parasit. Ya. Kemudian, sariawan. Ya, radang mulut, glositis peradangan. Ya. Kemudian, infeksi gusi, infeksi virus herpes simplex. Nah, inilah di antara contoh-contoh terkait dengan penyakit pada mulut. Ya. Bau mulut itu sendiri ya sering dijumpai pada mulut ya terkait dengan bau mulutnya. Ya akibat oleh misalnya parasit yang berkembang biak dalam mulutnya atau pada saluran pencernaannya. Ya. Oleh sebab itu ya bau mulut itu disebabkan oleh infeksi atau adanya luka pada mulut, kemudian adanya sariawan dan adanya gusi yang kurang bersih. Ya, yang jarang sikat gigi. Nah, atau sikat giginya itu tidak bersih, ya asal sikat tapi tidak bersih. Nah, itu kan mengakibatkan tidak adanya ya kebersihan pada area mulut itu sendiri. Ya. Jangan asal sikat, ya. Oke, nah inilah contoh sariawan. Semuanya pernah mengalami kan? Ya. Sariawan ini sedang terjadi pada orang dewasa ataupun pada bayi. Ya. Penyebab sariawan itu sendiri disebabkan oleh jamur Candida. Makanya dia berbentuk putih, ya, disebabkan oleh jamur. Ya, nama jamurnya itu adalah jamur Candida. Ya. Kemudian masuk ke glossitis. Nah, ini terkait dengan lidah. Ya. Terjadinya ya adanya rekahan, rekahana ini seperti ini ya. Kemudian lidahnya terasa sakit. Rekahan ini akibat ya jaringan pada permukaan lidah tidak terbentuk secara sempurna. Ya. Faktor penyebab yang paling umum itu karena anemia. Ya. Anemia kekurangan darah ya ataupun ya kekurangan vitamin tertentu. Ya, salah satunya vitamin misalnya vitamin C misalnya ya dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian ya kita lanjut terkait dengan infeksi gusi. Ya, mudah-mudahan ya tidak pernah mengalami seperti ini. Permulaannya terkait dengan gigi. Ya. Infeksi gusi ini terjadi adanya peradangan pada gusi. Ya. Terjadinya itu di antara gigi dan gusi. Akibat daripada terbentuknya karang gigi dan plak yang menyebabkan infeksi. Ya. Karang gigi ini kan menempel pada gigi ya yang tadi sudah makan tidak gosok gigi. Nah ini akibatnya ya terjadi ya plak atau sisa makanan yang nempel di gigi ya dan seterusnya. Ini yang mengakibatkan terjadinya ya peradangan pada gusi ya. Kenapa? Di situ kan berkembangnya bakteri. Infeksi lebih lanjutnya adalah menyebabkan kerusakan pada tulang di dalam mulut itu sendiri. Nah ini yang berbahaya. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah ini infeksi virus herpes simplex. Ini contohnya. Ya, ini terjadi pada mulut. Nah penyakit ini ya memberikan gejala adanya titik-titik yang berwarna kuning pucat di lidah. Ya.
Kemudian di area bibir itu terasa nyeri dan perih. Nah, ini akibatnya seperti ini. Ya, ada titik-titik ya berwarna kuning. Ya, biasanya di dalam mulut juga, di lidah juga. Ya, ini sampai keluar nih yang berbahaya. Ya. Jika daya tahan tubuh lemah, ya, maka penyakit ini berkembang biak. Namun sebaliknya, jika daya tahan tubuh bagus, ya, gejala ini akan hilang dalam beberapa hari. Tergantung daripada imun, ya, imun tubuh seseorang yang mengalami penyakit infeksi virus. Ya, namanya virus herpes simplex. Ya, ini terjadi pada manusia. Akibat apa? Kurang bersihnya, ya, itu tidak pernah sikat gigi dan seterusnya, kurang kebersihan, personal hygiene-nya rendah, ya, atau yang tidak pernah mandi 2 hari 3 hari baru mandi, ya. Nah, ini salah satunya. Hati-hati ya, kalau tidak diatasi, ya, bisa menyebabkan yang fatal pada seseorang itu terkait dengan virus. Ya, namanya virus ya berbahaya, ya. Kemudian kita masuk ke lebih dalam lagi, faringitis. Ya, terjadinya radang pada paring karena adanya infeksi bakteri ataupun virus. Nah, virus itu bisa juga menyebabkan terjadinya faringitis. Yang paling umumnya adalah disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya itu adalah Streptococcus pharyngitis. Nah, itu. Ya. Nama bakteri yang menyebabkan faringitis adalah Streptococcus pharyngitis. Kemudian gejala yang dirasakan adalah adanya nyeri pada saat menelan. Ya, menelan apa? Makanan. Ya, kemudian terasa kering itu pada esofagus. Nah, ini adalah gejala daripada faringitis. Pada saat menelan makanan terasa nyeri, kemudian terasa kering ya pada esofagus. Nah, ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini ya. Biasanya kemerahan ya, faringitis ya. Nah, ini ya. Jadi dia itu membesar ya, adanya infeksi oleh bakteri ataupun virus. Ya, itu. Faringitis kan peradangan pada paring ya. Oke, kemudian kita masuk kepada esofagus. Oke, kemudian ada pertanyaan nggak materi tadi? Ya dari mulut sampai ke paring. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita Tidak lanjut. ada. Nggak ada ya. Lanjut, Pak. Ya, kayak kita lanjut penyakit pada esofagus. Ya. Adapun jenis gangguan pada esofagus itu diantaranya ya tidak semua saya jelaskan, tetapi hanya sebagian saja, beberapa saja. Yang pertama itu adanya akalasia, kemudian ada hernia hiatal, kemudian ada tumor pada esofagus. Ya, nanti penyakit-penyakit baik itu pada mulut tadi, kemudian faringitis, kemudian esofagus, nanti ya harus cari terkait dengan codingnya. Ya. Kemudian ya, minggu depan saya tanya, misalnya penyakit pada faringitis apa codingnya ya, dicari ya, nanti penugasan, setelah ini ada penugasan. Kemudian penyakit pada esofagus ini adalah terkait dengan penjelasannya akalasia. Ya. Akalasia ini merupakan suatu gangguan motilitas primer esofagus yang ditandai oleh kegagalan sphincter esofagus itu sendiri, bagian dari distal. Ya. Kemudian ya, yang hipertonik untuk berelaksasi pada waktu menelan makanan dan hilangnya peristaltik esofagus. Nah, ini terkait dengan akalasia. Ya, pergerakan daripada peristaltik dari esofagus itu tidak sempurna. Ya. Dan menyebabkan obstruksi sumbatan yang fungsional dari batas esofagus sampai ke lambung. Ya. Kemudian esofagus itu mengalami dilatasi. Ya, ini
ya, terkait dengan penyakit salasia. Dilatasinya esofagus, nah ini pembesaran, ya, esofagusnya mengalami pembesaran. Kemudian pergerakan peristaltiknya itu pada esofagus itu tidak sempurna. Nah itu, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ya, penyakit pada esofagus itu adalah hernia hiatal. Hernia hiatal ini adalah penonjolan, ya, dari suatu bagian lambung melalui diafragma. Ya, diafragma merupakan otot yang digunakan untuk bernapas yang merupakan pembatas antara dada dan perut. Adanya tonjolan, ya, dari lambung itu, ya, dari bagian lambung, ya, melalui diafragma yang mengganggu terkait dengan, ya, daripada fungsi esofagus itu, ya. Esofagusnya mengalami adanya tekanan akibat dari benjolan, ya, daripada lambung itu, ya. Nah, ini terkait dengan hernia hiatal, ya, yaitu penonjolan dari suatu bagian lambung melalui diafragma. Kemudian ada karsinoma esofagus atau tumor, ya. Kalau berkaitan dengan karsinoma esofagus, ini merupakan tumor yang sangat agresif dan prognosisnya yang buruk. Ini yang berbahaya. Faktor risikonya adalah yang sering minum alkohol yang berlebihan, kemudian perokok berat. Nah, ini salah satu faktor, ya, yang mengakibatkan terjadinya karsinoma esofagus. Tuh. Ya, atau tumor pada esofagus. Lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker, kalau tidak bisa diobati bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Kemudian kita masuk ke lambung. Nah, kalau lambung ini banyak sekali, ya. Di antaranya ada gastritis, ya, ada emah, kemudian ada kanker, ada tumor, kemudian ada dispepsia, ya. Kemudian ada gastroesophageal reflux disease yang disingkat dengan GERD, ya. Kemudian ada gastroparesis, ya. Kemudian ada gastroenteritis, ya. Besok minggu depan, ya, kalian akan mencari terkait dengan, ya, codingnya, ya, atau kode-kode penyakit pada, ya, sistem pencernaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, ya. Nanti saya bagikan materinya, ya. Nanti cari misalnya gastritis codingnya apa, ya, emah codingnya apa, kanker lambung codingnya apa, apa. Kemudian nanti tulis di lembar kertas yang itu, ya, folio, ya, bukan di materi Anda, ya. Jangan buku yang di materi itu, kertas folio yang bergaris tulis namanya yang lengkap, NIM, nama dan seterusnya. Dikumpulkan minggu depan Rabu, ya, coding, tugas coding, ya, pada penyakit sistem pencernaan terkait dengan materi ini, ya. Yang tadi juga pada mulut, ya, silahkan dicari, ya. Oke, kemudian, ya, gastritis, ya, gastritis ini itu sendiri adalah peradangan pada lapisan lambung, ya, peradangan pada lapis lambung. Nah, ini, ya, penyebab gastritis itu adalah terlalu banyak minum minuman beralkohol, ya, lagi-lagi minuman yang beralkohol, ya. Kemudian penggunaan jangka panjang adalah obat aspirin dan ibuprofen. Nah, hati-hati penggunaan obat ini, ya. Kemudian, ya, gastritis ini juga dapat muncul setelah operasi, misalnya adanya luka trauma, kemudian luka bakar atau infeksi berat pada lambung. Nah, ini juga, ya. Atau penyebab kronisnya adalah infeksi bakteri, ya, diantaranya bakteri Helicobacter pylori, ya. Kemudian stres yang berlebihan juga bisa menyebabkan peningkatan gastritis itu, ya, peningkatan gaster akibatnya gastritis. Kemudian, ya, gejala pada umumnya terjadi pada gastritis ini adalah misalnya gangguan pencernaan, perutnya kembung,
ya terasa mual dan muntah. Nah, ini yang sering terjadi. Itu adalah gejala daripada gastritis. Ya. Kemudian cara menjaga gastritisnya adalah dengan menghindari makanan pedas ataupun yang terlalu panas. Ya. Jangan yang banyak makan cabai-cabai, ya, bahaya. Bisa menyebabkan ya gastritis itu sendiri. Ya, inilah terkait dengan gambarnya gastritis nih. Kalau kita foto diperbesar, ya, seperti ini, ya, lapisannya. Kemudian, nah ini terkait dengan ya yang sudah kronis. Nah, kalau sakit gastritis yang kronis bisa menyebabkan tukak lambung atau luka pada lambung. Nah, ini yang berbahaya, bolong lambungnya. Ya. Oleh sebab itu, ya, hindari makanan yang banyak mengandung ya atau makanan yang terlalu pedas ataupun yang panas. Yang mendidih Anda makan ya bolonglah lambung Anda. Nah, itu yang berbahaya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya, emah ataupun tukak lambung. Nah, emah ataupun tukak lambung itu sendiri peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh pengeluaran asam lambung. Ya, asam klorida yang berlebih ya, yang berlebihan. Ya. Asam lambung ini secara rutin keluar untuk membantu menghancurkan makanan ya. Tanpa kita sadari bahwa asam lambung ini ya keluar secara sendiri di lambung itu sendiri ya. Yang berbahayanya kalau tidak ada makanan di situ. Akibatnya apa ya? Bisa mengenai saraf. Saraf pada sistem pencernaan itu sendiri ya. Akibatnya apa? Mengalami rasa sakit yang luar biasa ya. Yang biasa dikenal dengan MAH. Nah, ini perih, nyeri dan seterusnya. Ya. Cara mencegahnya adalah dengan makanan yang teratur. Ya, menghindari makanan yang terlalu pedas. Nah, itu hindari lagi ya. Lagi-lagi makanan yang pedas. Kemudian makanan yang panas. Nah, misalnya Anda makan bakso ya dikasih di mangkok itu dengan airnya yang mendidih itu ya. Nah, itu mohon dikondisikan. Ya, jangan sampai nanti ya yang terlalu mendidih Anda makan ya, bukan bagian lambung aja yang mengalami sakit ya, tetapi juga lidah Anda juga akan mengalami sakit, tenggorokan ya, dan seterusnya. Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau lambung orang sehat seperti ini dia ya, jadi dia tidak ada borok ya, tidak ada luka. Ini lambung yang sehat. Nah, ini kalau terjadi emah atau boroknya seperti ini, tukaknya ya. Kemudian kita perbesar lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, tukak ini terkait dengan luka ya, luka pada lambung ya ataupun tukak pada lambung ya. Ini penyakit emah ya, makanya perih gitu ya dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke kanker lambung ya. Kanker pada lambung ini maka dia berkembang di area lambung itu sendiri. Nah, ini contohnya ya, stomach cancer. Nah, ini kanker pada lambung ya. Nah, ini ya, ini yang berbahaya ya. Kalau udah kanker ya udah. Gejala awalnya adalah terasa mulas, kemudian nyeri perut bagian atas, mual, kemudian kehilangan nafsu makan ya. Gejala selanjutnya adalah penurunan berat badan yang drastis biasanya. Kalau sudah kanker kayak gitu, berat badannya turun, kulitnya kuning, kemudian muntah. Kalau dia pada lambung yang muntah, ya. Kemudian mengalami kesulitan menelan, ya. Kemudian terdapat darah dalam tinja. Nah, ini, ya. Penyebab utama kanker lambung itu adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, ini ternyata infeksi daripada bakteri Helicobacter pylori. Nah, ini yang berbahaya. Penyebab lainnya adalah merokok. Selain merokok adalah alkohol juga bisa menyebabkan terjadinya stomach cancer atau kanker lambung. Ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ya, dispepsia. Ya. Dispepsia ini adalah
Gangguan pencernaan yang ditandai dengan nyeri dan perih di bagian atas perut, serta perut terasa penuh, padahal belum makan. Nah ini terkait dengan dispepsia. Ya, perutnya terasa begah, kemudian terasa penuh, padahal belum makan. Kemudian adanya nyeri dan perih di bagian atas perut. Ya, ini terkait dengan dispepsia. Terkadang ya disertai dengan perut kembung, kemudian sering ya bersendawa, mual, dan disertai dengan penyakit emah atau tukak lambung itu juga. Ya. Dispepsia ini sering terjadi pada penderita GERD dan gastritis. Nah ini ya contoh ya, misalnya mengalami nyeri dan perih ya, seperti pada gambar ini ya, megang perutnya ya. Kemudian apa yang terjadi pada lambungnya itu adalah lambungnya terasa penuh padahal belum makan. Akibat apa? Karena dia ada penyakit emah itu tadi. Nah itu ya. Ini ya. Kemudian kita lanjut GERD yaitu gastroesophageal reflux disease atau yang dikenal dengan GERD. Artinya adalah kerusakan kronis pada mukosa lambung yang disebabkan oleh asam lambung ya yang terus mengikis di dinding lambung itu sendiri. Nah, ini yang bahaya. Ya, kerusakan kronis. Kronis ini kan jangka panjang ya yang menyebabkan pengikisan pada mukosa bibir lambung itu sendiri. Banyak orang yang mengira ya penyakit ini mirip dengan emah, tapi sebaliknya berbeda. Ya. Namun ada beberapa gejala khususnya adalah sakit pada saat menelan, kemudian rasa asam di mulut. Nah ini ya kalau makan tidak ya tidak ada rasa asam di mulut. Kemudian sering bersendawa ya hampir sama dengan yang penyakit yang tadi itu. Ya kemudian sering terserang radang tenggorokan. Nah ini ya jadi gejalanya itu ada perbedaan pada sakit emah itu. Ya. Penyebab penyakit ini adalah kecemasan. Nah biasanya depresi ya. Kemudian langsung tidur setelah makan. Nah ini yang berbahaya. Ya, kemudian makan makanan yang terlalu pedas ataupun asam, ya. Jarang olahraga dan kebiasaan merokok plus minuman alkohol. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah, ini. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dia mengalami ya kerusakan yang kronis. Akibat apa? Misalnya pengaruh makanan dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Ya. Jadi lambung untuk mencerna atau daripada lambung itu tidak sempurna atau tidak optimal. Kenapa? Adanya kerusakan kronis pada mukosa lambung. Ya. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut lagi gastroparesis. Ya. Kalau berkaitan dengan gastroparesis, ini terjadinya kelumpuhan lambung. Artinya apa? Makanan di lambung itu lama dicerna. Ya, membuat makanan lama dicerna di lambung akibat daripada gastroparesis, kelumpuhan lambung. Tuh, ya. Hal ini disebabkan karena lambung tidak mampu berkontraksi ya untuk memindahkan makanan ke dalam usus halus akibat daripada kelumpuhan pada lambung itu sendiri. Ya. Gastroparesis ini dapat terjadi ketika saraf daripada pagus itu ya rusak. Kemudian otot-otot perut dan usus tidak berfungsi dengan benar. Nah ini. Ya. Gejalanya adalah mual, ya, kemudian mual kronis, mual yang berkepanjangan, ya, terus-terusan, kemudian muntah, ya, nyeri perut, perasaan kenyang, ya, yang berlebihan, walaupun hanya makan sedikit sudah kenyang gitu ya. Kemudian gejala lainnya dapat berupa mules, perut kembung, ya, kemudian kadar glukosa darah yang tidak menentu, tidak seimbang, kemudian kurangnya nafsu makan, ya, biasanya mengalami kejang dinding perut, tertarik perutnya biasanya ya.
dan malnutrisi, tidak adanya nafsu makan atau kekurangan ya zat nutrisi. Nah ini contohnya ya, ini kelumpuhan. Jadi bagian lambung ini tidak bisa melakukan pencernaan ya, lama-lama tidak bisa ya, lumpuh. Gastroparesisnya kan kelumpuhan ya, akibatnya lama makanan di lambung ya tidak bisa melakukan pencernaan yang optimal, lama. Kemudian dia mendorong ke usus halus juga lama ya, itu tidak mampu ya berkontraksi untuk memindahkan makanan ke dalam usus halus. Nah ini yang berbahaya terkait dengan gastroparesis, kelumpuhan lambung. Nah ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Gastroenteritis ya. Kalau terkait dengan gastroenteritis ini adalah penyakit gabungan antara diare, muntah dan perut kram. Nah ini kalau Anda sudah dengan diare, muntah, kemudian perutnya terasa kram, maka ini berkaitan atau disebut dengan penyakit gastroenteritis. Nah itu. Ya, beda nanti ya, codingnya juga berbeda dengan gastroparesis berbeda, gastroenteritis juga berbeda. Nah, ini PR Anda ya. Minggu depan hari Rabu dikumpulkan ya terkait dengan ya codingnya. Kemudian gastroenteritis ini sering disebut virus perut atau flu lambung. Meskipun penyakit ini tidak terkait dengan influenza. Ya. Penyakit ini disebabkan oleh rotavirus pada anak-anak dan norovirus serta ya campylobacter pada orang dewasa. Jadi ada jenis ya penyakit atau penyebabnya itu berbeda. Dia golongan virus juga ya. Rotavirus pada anak-anak, sedangkan pada orang dewasa itu disebabkan norovirus dan campylobacter. Ya, virus dan bakteri itu pada orang dewasa. Penyakit ini sering terjadi karena ya konsumsi makanan yang tidak diolah dengan baik. Misalnya makanannya sudah terkontaminasi, ya, kemudian minuman atau air yang sudah terkontaminasi, atau melalui kontak terlalu dekat dengan penderita. Penderita yang sudah adanya rotavirus pada anak-anak atau norovirus pada orang dewasa. Nah ini bisa menyebabkan atau menularkan ke orang lain. Ya, akibatnya apa? Ya, jadi penyakit ini juga berbahaya. Ya, waspada penyakit gastro ya enteritis. Nah ini dia ya, ini konsepnya tadi ya. Ini ada bakterinya pada orang dewasa, kemudian dia berkembang biak ya, mulai sedikit-sedikit ya. Kemudian ada virusnya, lama kelamaan ya di situ dia. Nah ini. Nah ini terkait dengan gastroenteritis. Akibatnya apa ya? Yang disertai dengan diare dan muntah serta perut kram. Ya, akibat daripada perkembangan ya rotavirus itu pada anak-anak dan norovirus serta campylobacter pada orang dewasa. Dia berkembang pada saluran pencernaan ya, pada lambung ya. Oke, kemudian ada pertanyaan enggak? Kalau ada silahkan ya. Jangan bertanya terkait dengan foto ini ya. Foto ini di Bali waktu saya ke Bali ya. Pak, saya ingin bertanya tentang tugas yang untuk hari Rabu, Pak. Silahkan. Pertanyaannya? Tugasnya nanti itu dikumpulin secara langsung atau lewat online, Pak? Misalnya kirim di HP. Dikumpulkan pakai ini. Kan sudah bilang tadi. Tulis di kertas folio bergaris ya. Kertas folio bergaris ya. Kemudian dikumpulkan Rabu depan. Ya. Melalui sipen juga nggak apa-apa. Ya. Kan minggu depan kan tidak ke kampus ya. Kalau nggak salah 2 minggu ke depan kan, dari minggu ini dan minggu depan tidak ke kampus. Nanti dikumpulkan ya.
melalui SIPEN. Oke. Ada pertanyaan Baik, lagi? Pak. Maaf Pak, saya atas nama Francisca Silvina Tripani Putri hadir Pak. Ya. Makasih Pak. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan lagi terkait dengan materi ya, penyakit pada sistem pencernaan. Oke, kalau nggak ada ya, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat ya. Kita lanjut lagi materi yang kedua. Ya. Kita habiskan terkait dengan penyakit pada sistem pencernaan ya. Tadi kan sampai lambung ya. Nih, sekarang kita lanjut ke usus ya. Masih sama ya judulnya patofisiologi pada sistem pencernaan ya. Tapi ya bagian daripada usus. Materinya sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Kita Pak. akan ya mempelajari terkait dengan penyakit pada usus halus dan usus besar serta anus. Nah, ya. Oke, tadi konsep patofisiologi sudah saya sampaikan ya. Kemudian nanti dibaca lagi ya terkait dengan konsep patofisiologi sama konsep terminologi medis. Ya. Ini tadi sudah juga saya jelaskan ya. Ya, kemudian kita langsung saja penyakit pada usus halus ya. Ya. Dispepsia, ulkus, dispepsia sudah ya. Biasanya dispepsia ini penyakit yang menyerang usus dan menghasilkan abnormalitas dalam sistem pencernaan. Ya, tadi sudah. Nah, ya, kita masuk ke ulkus peptikum atau luka usus. Ya, tapi ini lambung ya. Oke, gambarnya tidak sesuai ya. Bisanya, ya. Oke, pengertian ulkus peptikum ini adalah luka terbentuk bulat atau opal yang terjadi karena lapisan lambung atau usus 12 jari. Nah, ini berkaitan dengan lambung juga ya. Ternyata penyakit pada lambung itu pada ulkus ya bisa menyebabkan ulkus peptikum pada ya usus. Nah, kenapa? Kan setelah lambung itu kan usus halus ya. Jadi sistem pencernaan itu saling berkesinambungan, saling berhubungan. Ya. Terjadinya ulkus atau luka pada usus ini akibat dari ya asam ya, asam lambung dan getah pencernaan yang berlebihan pada sistem pencernaan. Ya, salah satunya pada lambung dan usus. Kalau dia usus maka disebut dengan ulkus peptikum atau luka usus. Kalau dia pada lambung itu disebut dengan tuka lambung, luka pada lambung. Oke, itu perbedaannya. Ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ulkus peptikum ini ya disebabkan oleh yang pertama ada asam ya atau getah lambung yang terhadap resistensi mukosa. Ya, kemudian adanya susunan saraf pusat ya, kemudian inflamasi bakteri ya peradangan ya, kemudian adanya inflamasi non bakteri juga INFAK ya. Kemudian ada faktor hormonal ya. Kemudian tuka peptik akibat dari minuman obat-obat yang keras itu ya, yang merangsang daripada sistem pencernaan itu berbahaya. Ternyata herediter juga bisa ya. Kemudian ataupun berhubungan dengan penyakit lain atau komplikasi. Ya. Komplikasi daripada penyakit lainnya bisa menyebabkan ulkus peptikum atau luka usus.
Kemudian kalau kanker usus ini adalah terkait dengan ya organ usus sendiri ya. Pada usus kecil yang mengalami kanker. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Terjadinya inflamasi ya. Tadi kalau kanker ya berbahaya. Penyebabnya ya biasanya sudah lanjut usia lansia ya. Kemudian kegemukan. Nah, ini yang berbahaya juga, sering merokok. Kemudian sering minum alkohol ya. Memiliki pola makan yang jelek artinya apa? Ya, kurang memperhatikan waktu makannya. Ya, bisa sekali sehari makan, nah itu yang berbahaya. Ya. Kemudian makanan yang dimakannya juga tidak bergizi. Ya. Contohnya apa? Seperti makanan dan minuman yang serba instan. Nah, ini adalah memicu terjadinya kanker daripada usus halus. Ya. Oke, kemudian usus besar. Usus besar atau yang biasa disebut dengan kolon adalah salah satu bagian dari sistem pencernaan manusia. Ya, fungsi usus besar ini diantaranya menyerap air dan juga menyerap feses. Ya. Kemudian ya ada beberapa kelainan yang terjadi pada usus besar yang menyebabkan tubuh tidak prima, tidak optimal, ya kurang sehat. Nah ini di antaranya adalah penyakit usus inflamatorik. Nah ini ya kemudian kanker usus besar, kemudian radang usus besar. Ya, kemudian adanya konstipasi atau sembelit. Ya, kemudian adanya appendix atau usus buntu. Kemudian peradangan pada usus buntu atau appendicitis. Nah, itu. Nah, ini berkaitan dengan penyakit pada usus besar. Ya. Oke. Kalau terkait dengan usus inflamatorik ini adalah penyakit dengan ya etimologinya tidak dapat diketahui. Artinya apa? Penyakit ini adalah kondisi di mana terjadi peradangan pada usus besar dan juga ilium. Ya. Gejalanya adalah penurunan berat badan, mengalami demam. Ingat ya, demam itu bukan penyakit kan? Ya. Kemudian anoreksia, tidak adanya nafsu makan. Ya, mengalami sakit perut seperti diare. Ya, kemudian memiliki keinginan untuk buang air besar yang sering. Ya, serta merasakan menggigil. Nah, ini terkait dengan penyakit usus inflamatorik. Peradangan pada ususnya itu sendiri. Ya. Akibatnya apa ya? Kalau lama-kelamaan tidak diobati, tidak diatasi, ya penderita terkena risiko penyakit kanker ya pada usus besar. Nah, ini bahayanya, ya. Nah, kita masuk ke kanker. Nah, ini saling berhubungan ya. Tadi ya, penyakit usus inflamatorik kalau tidak diatasi penyakitnya bisa menyebabkan kanker usus. Nah, ini. Kanker usus besar adalah kanker yang terjadi pada usus besar ataupun bagian terakhir pada sistem pencernaan manusia. Jadi kanker ya pada usus besar. Ya. Penyakit ini adanya sel kanker dalam tubuh, ya terutama pada bagian sistem pencernaan yang menyerang usus besar itu sendiri. Dia tumbuh, ya, tumbuh pada usus besar yang tidak normal. Artinya sel kankernya itu berkembang biak. Ya. Dan kalau sudah kanker maka perkembangannya cepat. Ya, salah satu ya pencegahan atau pengobatan yang dilakukan adalah misalnya melakukan operasi, potong ususnya, ya kemudian dijahit kembali, ya itu salah satunya. Ya. Oke, kemudian ya kalau gejala daripada kanker usus itu adalah pada feses manusia, ya adanya darah pada feses manusia. Nah, kemudian nyeri pada bagian perut dan juga tubuh sering mengalami cepat lelah dan letih. Ya, yang mudah lemah, yang mudah letih, yang mudah lelah, mudah letoy. Tapi gejalanya itu nyeri pada bagian perut. Tidak semua yang Anda letih, capek itu ya akibat daripada olahraga ya, itu yang normal-normal saja. Tetapi kalau Anda letih yang berlebihan, kemudian nyeri pada bagian perut, maka akan dicurigai
Oleh sebab itu dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Nah itu. Ya. Faktor risiko ya kanker usus besar adalah selain mengkonsumsi daging merah, merokok, ya, kemudian mengkonsumsi alkohol, serta menderita gangguan pencernaan. Ingat bahwa kanker usus ini ya bisa terjadi pada manusia berusia di atas 50 tahun. Udah lansia kan? Artinya apa? Fungsi daripada ya organ pencernaannya itu menurun, tidak optimal, tidak seperti ya saat-saat seperti ini saat kita berusia di bawah 50 tahun. Nah itu. Ya. Tetapi bisa terjadi pada usia ya seperti ini saat-saat ini di bawah 50 tahun. Apa penyebabnya? Merokok yang berlebihan, minuman alkohol yang berlebihan, ya, sampai tak sadar mabuk, tidak sadar minum alkohol alias mabuk. Nah itu yang berbahaya. Ya, kalau mabuk bawa kendaraan lagi kan bahaya, itu bisa menyebabkan apa? Kecelakaan. Ya, itu yang berbahaya lagi. Ya, kalau sudah kecelakaan tidak bisa ditolong, ya udah selamat malam selama-lamanya. Nah itu. Ya, hati-hati yang perokok berat, peminum berat, ya. Gitu. Kalau sudah mabuk ya udah tidur. Ya di rumah, jangan pakai motor pergi ya. Itu yang berbahaya. Oke. Nah, ini contohnya ya terkait dengan gambar kanker usus besar. Ini ada hati ya. Ini hati ya. Hati Anda ini ada empedu, lambung, ini yang bagusnya. Ya, kemudian usus halus, usus besar ya. Rektum, kemudian ke anus. Kemudian ini terjadi kanker pada usus besar. Ya, misalnya di bagian inilah ususnya. Ya, pokoknya di bagian usus besar. Ya, kanker tadi ada perkembangan daripada sel kanker yang berkembang tidak optimal. Ya, itu ini bahayanya. Ya. Kemudian kita lanjut radang usus besar. Ya. Radang usus besar itu ya ada dua jenisnya atau dua bagiannya. Ada yang disebabkan atau ada bagian dari kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Kalau dia ulceratif ini, kolitis ulceratif ini adalah peradangan ya yang hanya terjadi pada bagian usus besar saja, sementara ya penyakit Crohn itu peradangan yang terjadi di seluruh sistem pencernaan dari mulut hingga anus. Nah, itu perbedaannya. Kalau dia kolitis ulceratif itu hanya pada usus besar saja. Kalau dia penyakit Crohn itu mulai dari mulut sampai dengan anus. Nah, itu. Ya. Gejalanya adalah bagian perut nyeri, ya, kemudian nafsu makan yang semakin berkurang, kemudian berat badan mengalami penurunan yang signifikan, ya, drastis penurunan berat badannya, ya. Kemudian disertai dengan diare yang bercampur dengan darah dan tubuh sering mengalami cepat atau mudah lelah. Nah, ini. Ya. Kemudian ya, penyebab radang usus ini biasanya akibat daripada konsumsi lagi-lagi rokok, minuman alkohol, kemudian usia, ataupun diantaranya faktor keturunan. Nah, ini ya terkait dengan radang usus halus. Ya. Selanjutnya konstipasi atau sembelit. Ya. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk buang air besar secara teratur. Ya, ada yang pernah mengalami sembelit ataupun konstipasi? Pada ada buang air besar itu kan sakit ya, ataupun tidak teratur. Nah, itu sembelit ya, terkait dengan ya sistem pencernaan. Seseorang yang mengalami sembelit biasanya hanya buang air besar itu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Ya. Kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nah, ini normalnya kan setiap hari. Ya, kalau seminggu ya 7 kali, itu normalnya. Tetapi ada juga yang mengalami ya buang air besar itu bukan sembelit, bukan
konstipasi atau normal-normal saja 2 kali dalam sehari. Apa yang menyebabkannya? Itu adalah tergantung dari jumlah konsumsi makanannya itu, pemasukannya itu. Ya kalau berlebihan ya udah dikeluarkan. Artinya apa? Lambungnya itu tidak bisa menampung yang banyak-banyak. Kekenyangan. Ini yang normal-normal saja ya tidak masalah kalau normal-normal ya. Oke, kemudian ini gambarnya. Ya. Konstipasi ya. Sembelit yang dimana seorang mengalami kesulitan ya untuk buang air besar secara teratur. Nah ini ya. Konstipasi seperti ini ya, ususnya itu akan membesar ya. Kenapa? Banyak feses yang dikeluarkan. Atau ya tadi sorry ya bahwa kurang lebih maka banyak penumpukan feses maka dia akan mengalami pembesaran pada ususnya itu. Apendik atau usus buntu. Ya. Kita lanjut. Adanya peradangan ataupun pembengkakan pada apendik atau usus buntu itu sendiri. Ya. Untuk diketahui bahwa usus buntu itu berbentuk seperti tabung ya yang berukuran 5 sampai 10 cm dan menempel pada usus besar. Kemarin anatominya sudah saya jelaskan ya. Penyakit usus buntu ini ditandai dengan timbulnya peradangan pada usus besar. Gejala yang ditimbulkan akibat penyakit ini adalah nyeri perut. Biasanya demam tinggi, nyeri perut itu ya terkait dengan pada bagian usus buntu itu bisa bagian daripada kanan. Kan kanan kemarin kan? Ya. Nanti dilihat lagi anatominya. Ya. Kemudian demam yang tinggi, menggigil biasanya, ya, nyeri yang hebat biasanya, ya. Kemudian ya sulit buang air besar dan buang air kecil serta diare. Nah, ini terkait dengan ya gejala yang ditimbulkan oleh appendiktitis peradangan pada usus buntu. Dikatakan usus buntu tidak ada muaranya lagi, udah situ dia. Ya. Nah, ini gambar appendik. Ya. Ini terkait dengan anatominya kemarin kan. Nah, ya pendeknya ini pada usus besar kan di sini ya udah buntu dia. Nah, ini. Kalau dia mengalami peradangan, maka dia membengkak, usus buntunya membengkak. Apa tindakannya? Salah satu ya tindakan operasi dipotong. Ya. Nah, ini dia. Ini gambarnya ya, saya mengingatkan kembali. Kemudian appendiktitis peradangan. Nah, ini dia. Membengkak. Ya, bukan pada bagian usus buntu saja yang membengkak, ya, tetapi sekitar atau muara daripada usus buntu juga mengalami pembengkakan. Nah, itu dia. Ya, pada usus besar yang muaranya masuk ke usus buntu juga akan mengalami pembengkakan. Ya, inflammation of the appendix. Nah, itu dia. Ya, oke. Kemudian ya terakhir kayaknya penyakit pada anus, ambien atau wasir atau hemoroid sama ya. Ambien alias wasir alias hemoroid itu sama. Hanya perbedaannya sebutannya tapi penyakitnya sama. Ada yang mengatakan wasir, ada yang mengatakan hemoroid, ada yang mengatakan ambien sama. Ya. Oke. Kemudian ada kanker anus juga. Oke. Penyakit ambien ataupun wasir adalah penyakit yang dikenal dengan adanya benjolan di bagian anus. Nah itu, ambien atau wasir atau hemoroid itu ada benjolan pada bagian anus. Ya. Benjolannya yang akan keluar atau timbul di permukaan sekitar anus itu. Nah itu benjolan. Benjolan tersebut muncul bukan tanpa sebab karena benjolan tersebut adanya akibat dari pembuluh darah di bagian anus yang melebar. Nah, pada bagian pembuluh darah pada anus itu akan melebar. Ya. Pelebaran atau pembengkakan pembuluh darah di bagian anus sehingga lama-kelamaan akan menjadi pembengkakan pada bagian anus itu sendiri akibat daripada pelebaran pembuluh darah pada bagian anus itu. Maka penyakitnya ambien atau wasir ataupun hemoroid itu sama. Coba nanti cari codingnya apakah sama ambien, kemudian apakah
wasir, hemoroid itu sama codingnya. Cari nanti. Ya. Kalau penyakitnya sama, pertanyaan saya, apakah codingnya sama? Nah itu. Kemudian penyakit ambien atau wasir bukan termasuk penyakit yang berbahaya. Karena penyakit ini tidak mengancam nyawa, namun hanya mengganggu saja. Ya, itu. Kemudian kita lanjut kanker usus. Kalau udah kanker ya itu udah berbahaya. Kalau udah kanker maka dia mengancam nyawa. Ya. Kalau dia kanker usus maka terjadi di bagian anus, ya. Kanker anus ini di bagian anus ataupun saluran anus itu saja. Berbeda dengan kanker usus besar, kanker usus halus, ya, atau usus kecil atau pada lambung, berbeda. Kanker anus umumnya jarang terjadi, ya. Kanker anus terjadi ketika sel-sel di daerah anus tumbuh dengan tidak terkontrol. Ya. Kondisi ini menyebabkan sel-sel tersebut berubah menjadi kanker. Nah itu, ya, daripada sel-selnya yang berkembang biak secara tidak optimal, maka menyebabkan kanker. Ya, ingat kanker anus ini umumnya jarang terjadi, tapi ada, ya, jarang terjadi. Gejalanya adalah pendarahan dari rektum atau anus, gatal atau nyeri di daerah anus, ya, bukan gatal akibat daripada bakteri, beda. Ya, muncul pembengkakan atau benjolan pada anus. Nah ini, ya, kemudian keluar cara yang tidak biasa dari anus, kemudian buang air besar, mengalami gangguan, ya, salah satunya kesulitan menahan buang air besar. Nah ini, ya, menahan kalau Anda ingin adanya rasa buang air besar, kemudian Anda pergi ke kamar kecil, ya, itu biasanya menahannya udah sakit yang berlebihan. Ya kenapa? Di situ kan ada kankernya, itu yang berbahaya. Ya, ini gejala daripada kanker, ya. Etiologi atau penyebabnya yaitu HPV, yaitu Human Papilloma Virus. Usia lansia di atas 50 tahun. Ya, melakukan seks anal, nah ini. Jadi bergantian pasangan seksual. Menderita kutil pada anus. Ya, kutil pada anus ini disebabkan oleh infeksi HPV, itu meningkatkan risiko seorang terkena kanker anus. Ya, disebabkan oleh HPV, Human Papilloma Virus. Nah ini, ya. Nah ini gambarnya. Ini di bagian pada anus ini adalah, nah ini, ya, tadi ada benjolan, ya, kena pembengkakan atau pembasahan pembuluh darah, itu terkait dengan hemoroid, wasir, ya, ataupun ambien. Tapi ini normal saja biasanya. Tapi kalau dia sudah kanker, ya, ini dia bertumbuh terus, ya, tumbuh terus, berkembang biak, ya. Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau dari internal itu bagian daripada anus, kalau yang eksternal itu keluar, ya, anusnya itu bagian luarnya itu. Ya, ini gambarnya saya contohkan, ya, supaya ingat. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ternyata, ya, patofisiologi pada sesi pertanyaan sudah selesai materinya, baik dari mulut tadi, ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau lupa, dibaca lagi materinya, ya. Saya sudah kasih, ya, dibaca-baca lagi, ya. Kemudian untuk di informasi daripada aplikasi Code Edu itu sudah bisa, ya. Kemarin memang ada gangguan. Boleh hari ini nanti, ya, setelah materi ini Anda download materi yang kemarin itu, ya. Kalau tidak bisa silahkan konfirmasi ke saya lagi, ya. Thank you. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Yang lain sudah jelas? Tidak ada. Yang tidak masuk siapa? Ini 40 kan? Seharusnya 46 ya? Oke, baik, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ulangi kembali.
untuk absensi ya. Silahkan dijawab cepat. Abdi Christian, Pantino Joan, nggak ada. Hadir, Pak. Pantino Joan, Agustinus Sugandi, Ada, Pak. Agustinus Arya Carlo, nggak ada ya? Arya Agustinus Carlo, Sugandi hadir. Aprilia Putri Salsa, Asgar, Hadir, Pak. Aprilia Putri Salsa. Camelia, Cornelia, Hadir, Pak. Dewi Endang, Dina Margareta, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dinda, Elita, Eliadi, nggak ada. Esther, Visi Lestari, Hadir, Pak. Francisca, Gusti, Hadir, Pak. Heri Gunawan, Ilham, Hadir, Pak. Ilham nggak ada. Ilham hadir, Pak. Heri Gunawan, Heri Gunawan nggak ada ya. Oke. Inka Priyanti, Irma, Hadir, Pak. Irma hadir. Hadir, Pak. Inka, oke. Jihan, Jihan nggak hadir. Jordi, Hadir, Pak. Hadir, Jordi. Pak. Karisma, oke. Kristen, Hadir, Pak. Kristen, Lukman, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Maria, Mariana, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Maya Dahlia, Mela, Hadir, Pak. Mira, Hadir, Pak. Mirna, Sidik, Hadir, Pak. Mirna mana Mirna? Saya, Pak. Octavia, Hadir, Pak. Febriana, Febriliana nggak ada, oke. Rika Kurniasari, Hadir, Pak. Rizky, Febrianti, Hadir, Pak. Rizky Akbar, Samsul Hadi, Tegar, Hadir, Pak. Titin Hernita, Tri Elmer, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Utari, Hadir, Pak. Valeria, Widasari, Hadir, Pak. Jubaida, Hadir, Pak. 3 orang. Hadir, Pak. 2 orang nggak ada ya? 2 orang kan? Oke. 2 orang tidak hadir. Oke, baik ya. Saya rasa untuk pertemuan kita pada hari ini ya sudah jam 9:30 lewat ya, nanti 10 kan ada perkuliahan lagi. Oke, cukup untuk istirahat. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya pada pertemuan pagi hari ini ya terkait dengan ya penyakit ya pada sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti silakan materinya di-download ya. Kalau tidak bisa di-download di GoodEdu nanti konfirmasi ke saya ya. Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Wih, abang jago nih.
Jordi. Iya.